Selamat ulang tahun ya, Pak Yosa. Oh iya, selamat ulang tahun Pak Yosa. Pak Yosa, selamat ulang tahun. Kan ulang tahun loh, itu Pak Adi ada-ada aja Adi itu. Kasih loh fotonya. Nah, saya nggak ulang tahun, tapi Adi ada-ada aja nih. Gak apa-apa Pak, itu doa Pak, doa dari teman-teman semua. Awet muda ya Pak Yosa. September loh, masih September. Oh masih jauh ya Pak, masih jauh. Aku latihan. Ini gladi kotor ini Pak Yosa. Tak apalah ya. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Bu Mufi. Ya. Malam Bu. Malam Bu. Suara saya terdengar jelas enggak kira-kira Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Oke. Suaranya agak serak ya Bu ya. Mohon maaf, hari ini agak tidak enak badan. Soalnya apa? Habis batuk dan pilek. Biasalah Pak. Oh, Mohon kasih garam dimaklumi ya. dikit Bu. Kenapa? Kasih garam dikit. Oh iya. Nah, biar enak. Jadi mohon maklum nanti kalau misalkan saya agak pending sedikit karena hari ini agak tidak enak badan. Kemarin kan saya kena ini ya, materinya terlalu berat ya, bener ya? Sebelum saya mulai, saya ingin diskusi dulu dengan Bapak Ibu di sini. Atau saya mulai langsung aja? Boleh Bu, diskusi dulu nggak apa-apa. Oh, baiklah. Kita diskusi apa ya enaknya kira-kira? Kita santai-santai dulu, gitu gimana? Sebenarnya sih, saya mau cerita sedikit sih. Kan saya mengajar arsitektur dan organisasi komputer ya. Arsitektur itu apa sih? Sebenarnya pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian organisasi komputer itu apa? Perlu nggak di sini? Kenapa harus ada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ya? Sebenarnya kita kan di dalam komputer itu pasti ada namanya hardware. Hardware itu apa sih? Biasanya alat kan ya. Kemudian ada software juga. Jadi kita harus belajar dua itu untuk mengenal namanya komputer. Kenapa? Karena kita di bidang TI. TI kan sangat erat hubungannya dengan namanya komputer. Makanya kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang ada dalam komputer, kemudian software-software apa saja yang ada di sana gitu. Makanya mata kuliah ini perlu diberikan di dasar untuk untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ini gitu. Nah, menurut saya kira-kira Bapak Ibu mau diskusi tentang apa di malam hari ini sebelum saya mulai masuk ke pengantar arsitektur dan organisasi komputer ini. Iya, tugasnya hanya membuat sebuah tabel saja. Tetapi karena kemarin kira-kira bersedia nggak sih adanya tugas? Atau saya sisipkan di setiap saya menerangkan, saya sisipkan sebuah pertanyaan gitu, kemudian Bapak Ibu dijawab atau seperti apa? Saya manut sama Bapak Ibu dulu aja, enaknya seperti apa, karena Bapak Ibu kan disibukkan dengan tugas-tugas lain di luar sana. Jadi saya mengikuti enaknya gimana, kemudian saya juga enak, misalkan ngambil nilainya juga enak. Oh ini yang kira-kira seperti ini. Jadi ada data khusus, oh datanya dapat ini karena ini gitu. Jadi bukan ngawang-ngawang gitu saya menilainya gitu. Jadinya seperti itu. Halo? Paham kan? Oh, ada yang boleh. Gimana? Mau lanjut diskusi atau gimana? Halo? Bu mau Halo ya Bu. Silakan yang bertanya ya. mohon maaf Bu. Ini nanti pelajarannya berarti berhubungan dengan hardware juga ya? Iya. Selama 7 kali ini kita semua di sini belajar tentang hardware sama softwarenya. Nanti di pertemuan keempat itu lebih banyak ke prakteknya, lebih banyak ke softwarenya. Jadi kenapa kok ada sistem bilangan? Nah itu digunakan nanti ya. Ada fungsinya nanti di sana. Memang harus ada namanya perhitungan matematisnya gitu.
Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Enggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Saya mulai untuk mata kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini akan saya jelaskan tentang pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Ini, pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Pengantar arsitektur itu apa sih fungsinya ya? Kita mempelajari susunan-susunan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Kita belajar pertama, tadi kan ada arsitektur dan organisasi komputer. Kita mulai dari organisasi dulu. Organisasi itu apa sih? Organisasi komputer itu ilmu ya. Ingat kalau ada organisasi berarti ilmu yang mempelajari operasional dan interkoneksi antar komponennya. Ya, komponen berarti unsur-unsur dari sistem komputer itu. Ya, contohnya apa sih? Contohnya misalkan ada apa yang paling sederhana, misalkan adalah motherboard ya. Tahu kan ya ini ya? Di dalam CPU ya, biasanya orang mengatakan ini motherboard atau ya motherboard ya. Di dalamnya itu biasanya ada namanya RAM, ada namanya prosesor, kemudian ada pot-pot ini yang diukur dalam komputernya. Nah, ini merupakan teknologi dari hardware-nya ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi memori. Memori ini gunanya untuk apa? Yang menyimpan data ya. Nah, pertama kali yang menyimpan data ya. Dulu memori itu di dalam memori itu yang pertama itu ada apa? SDR. Teknologi memori itu contohnya apa sih? SDR. SDR itu apa? SDR itu adalah single data rate. Jadi rata ringnya dari sebuah data ya. Kemudian sekarang berkembang menjadi DDRAM ya. Berarti kalau D itu double-nya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan kecepatan prosesor itu ya. Semakin besar berarti semakin cepat kalau kita membuka sesuatu. Misalkan buka Word ya, dengan adanya memori yang cukup luas, cukup banyak, berarti kalau kita membuka sebuah komputer itu akan semakin cepat gitu ya. Makanya dengan berkembangnya apa itu? Contohnya misalnya contohnya kan ada SDR ya. Sama yang berkembang sekarang adalah DDRAM ya bacanya. Kemudian sekarang ada DRAM 1, DRAM 2, DRAM 3 dan DRAM 4. Nah, ini merupakan karena ada beberapa susunan ini namanya perangkat antarmuka. Kemudian yang keempat adalah sistem memori. Sistem memori ini punyanya untuk apa? Untuk mengelola memori tersebut. Ya, memorinya yang digunakan untuk apa? Kemudian dalam mengelola itu pasti adanya namanya sinyal kontrolnya. Kalau tidak ada sinyal kontrol, maka memori itu tidak bisa digunakan. Nah, dari kelima ini merupakan contoh dari organisasi komputer atau hardware-nya dari komputer yang paling penting. Yang kedua adalah arsitektur. Arsitektur itu apa sih? Ya, atribut-atribut dalam programmernya ya, atau softwarenya. Contohnya biasanya namanya teknik pengalamatan. Paling mudah saja. Biasanya contoh pengalamatan itu misalkan kita mau menancapkan flash disk ya, tahu ya flash disk ya. Ada flash disk 1, flash disk 2. Maka dengan menancapkan seperti itu berarti ada namanya teknik pengalamatannya. Ya. Makanya harus ada namanya kode-kode sendiri. Kode flash disk 1, kode flash disk 2, kode flash disk 3. Nah, untuk membaca kode-kode ini biasanya menggunakan namanya bilangan heksadesimal. Seperti itu. Ya, kemarin yang sudah saya jelaskan ya, bilangan heksadesimal itu bilangan 16 ya. Mulai 0 sampai F. Nah, setelah itu ada set instruksi yang kedua. Set instruksi ini digunakan untuk apa? Kalau kita mengambil data dari USB atau flash disk, otomatis ada transfernya kan ya, mau ngambil data. Makanya ada namanya perantara. Nah, perantara itu namanya adalah set instruksi.
Kalau kita misalkan mau ngambil data dari USB atau flash disk ya, mau ngambil data, memindahkan, maka kita perlu namanya set instruksi untuk penghubungnya. Nah, yang ketiga contohnya dari arsitektur itu adalah aritmatika. Aritmatika ini apa, Bu? Aritmatika ini adalah ya aritmatika untuk perhitungan matematikanya, ya. Perhitungan matematika ini dalam komputer itu biasanya berhubungan dengan sinyal. Nah, sinyal itu berhubungan dengan logika. Logika yang digunakan itu biasanya adalah 01 ya. Logika 01 itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sistem bilangan yang namanya biner. Nah, aritmatika ya. Namanya biner. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme dari input-output itu. Ini adalah keempat dari contoh dari arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer itu, arsitektur komputer itu merupakan softwarenya. Contohnya ada 4 ini. Yang paling penting. Nah, kita akan belajar arsitektur, organisasi, kemudian sekarang belajar komputer. Komputer itu apa sih? Ya mesin hitung ya, jelas mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital. Nah, ya, masukan digital biasanya apa? Masukan digital ya bisa angka-angka saja ya. Dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksinya. Ya. Kemudian menghasilkan sebuah keluaran yang berupa informasi. Itu namanya komputer. Sedangkan program komputer itu apa? Ya perintahnya. Daftar perintah yang tersimpan di dalam sebuah memori. Ya, itu namanya program komputer. Nah, sekarang perangkat input itu termasuk organisasi atau termasuk arsitektur komputer menurut Bapak Ibu? Saya tanya. Halo. Pengolahan inputan. Nah, input itu termasuk apa sih? Hardware kan ya? Berarti termasuk apa? Termasuk organisasi komputer. Ada pertanyaan? Nah, oke. Bagian utama komputer. Komputer itu terdiri dari 5 unsur, ya. 5 unsur utama. Apa saja sih dia? Yang pertama, itu pasti ada namanya inputan, ada masukannya. Kedua, itu ada memori, ya. Memori. Yang ketiga itu adalah arit dan logika. Kemudian ada prosesan ya, namanya mengontrolnya. Kemudian ada keluarannya namanya outputan. Ini adalah merupakan bagian utama dari komputer. Jadi yang bagian tengah ini adalah prosesnya. Proses dari komputer itu. Nah, ini maksudnya ini adalah perintah matematikanya, kemudian masuk ke memori ya. Masuk ke memori, kemudian dari memori masuk lagi ke aritmatika. Kemudian diproses, kemudian menghasilkan sebuah keluaran. Nanti saya hubungkan dengan materi saya yang sebelumnya kemarin ya. Nah, ini aritmatik ini adalah aritmatika perhitungan matematiknya. Nah, kalau logika ya, logika. Nah, contohnya seperti apa? Boolean. Nah, Boolean itu seperti apa ya gerbang logika kemarin? Nah, perintah-perintah inputan ini yang dikontrol ya diproses ya, ini diproses ya, budayanya diproses ya, oleh diproses itu biasanya dalam bentuk angka, nggak bisa. Misalkan kita nulis sesuatu A gitu ya, pasti itu adalah kode-kode, kode awal. Oh A itu bisa seperti apa? Nah itu menggunakan namanya perhitungan matematika. Nah kode-kode angka itu disebut dengan sistem bilangan yang kemarin ya, sistem bilangan. Nah, itu yang kita gunakan di dalam komputer itu hanya ada 4 bagian. Yang pertama adalah desimal. Yang kedua adalah biner. Ya. Desimal itu adalah 10. Angkanya dimulai dari 0 sampai 10. Kemudian biner itu adalah 2. 0, 1. Nah, itu biasanya digunakan dalam komputer itu adalah untuk sinyalnya.
sinyal mati sama hidup. Nah, itu menggunakan bilangan biner. Kemudian ada oktal, kemudian heksadesimal. Paling mudah saja kita itu bisanya mengenal kalkulator ya. Kalkulator itu merupakan komputer yang paling murah sekali ya. Karena kalkulator itu misalkan kalkulator dagang ya, harganya kan mungkin kira-kira 20.000. Nah, itu merupakan komputer paling murah. Kenapa kok disebut komputer? Karena pasti ada namanya inputan ya. Maaf. Ada inputan, kemudian ada proses, kemudian ada keluaran ya. Nah, di situ kan ada angka-angka ya, 1, 2, 3. Kemudian biasanya kan bentuknya seperti ini ya. Terus di sini ada layarnya, kemudian di sini ada M plus, pernah tahu nggak ya? Ada M plus, ada M min. Nah, itu namanya apa, Bu? Itu memori. Nah, di dalam kalkulator itu memorinya memang tidak permanen, hanya sementara. Kalau dimatikan ya hilang. Tapi kalau tidak dimatikan pasti ada. Nah, makanya kalkulator itu disebut dengan komputer. Ya. Setelah itu pasti diproses, kemudian mendapatkan hasil yaitu outputan. Seperti itu. Nah, struktur utama dari komputer itu adalah yang pertama adalah memori. Memori ini digunakan untuk menyimpan data ya. Kemudian ada CPU. CPU itu apa sih? Central Processing Unit ya. Central Processing Unit. Saya tulis aja ya. Suara saya. Nah, CPU itu adalah Central Processing Unit atau otak dari komputer itu adalah CPU. CPU itu kan biasanya orang yang mengenal kan bentuknya seperti ini ya, seperti kubus besar itu ya. Betul enggak? Itu yang ada harddisknya, kemudian di sini ada tombol-tombol itu ya, CPU ya. Biasanya orang bilang seperti itu ya. Sebenarnya bukan itu. Ini adalah CU ya. Komponen komputernya aja ya. Kemudian ada namanya input output, setelah itu ada sistem bus. Nah, yang menghubungkan antara memori sama CPU sama input output itu namanya sistem bus. Atau bisa disebut dengan kabelnya lah ya. Disebut dengan sistem bus. Di dalam CPU itu ada juga bagian nih. Nah, kalau memori utama itu ada RAM ya. RAM itu biasanya memorinya tersimpan secara permanen. Jadi misalkan kita ada dayanya mati atau lampu mati, RAM itu akan tersimpan gitu ya. Kemudian di CPU itu ada namanya CU, control unit ya. Kemudian ada ALU. ALU ini apa, Bu? Arithmetic logic ya. Nah, ALU inilah yang menghitung aritmatikanya. Kalau hubungan dengan aritmatika berarti kan berhubungan dengan rumus-rumus matematika ya. Aritmatika logic ya. Kemudian CPU interconnection ini sama dengan sistem bus yang menghubungkan antara ALU, CU, dan register. Kalau register ini apa, Bu? Fungsinya sama dengan memori. Tetapi register ini hanya menyimpan sementara. Tetapi kalau listriknya padam, maka memori itu tidak akan tersimpan. Seperti itu bedanya. Tetapi komponennya sama. Kalau di CPU ada register, kalau di komputer ada memori utama, kemudian kalau di GPU ada CU ya, kemudian ada ALU ya. CU ini control unit ya. Kemudian kalau di komputer ada sistem bus, kalau di GPU ada GPU interconnection. Ini adalah dasar dari komputer. Ada pertanyaan kira-kira? Bu, kalau harddisk itu di mananya, Bu? Harddisk Iya. itu terletak di memori utama ini, bagian dari memori utama. Itu di harddisk ya. Harddisk itu termasuk memori. Dan memori ada internal, ada eksternal ya. Ada bagian dalam, ada bagian luar gitu.
Kalau yang RAM-nya, Bu. RAM-nya ya sama di situ, tetapi RAM-nya terletak di dalam motherboard tadi. Kalau RAM. Berbeda dengan hard disk letaknya. Oh, tetapi dalam lingkup memori utama ya, Bu. Iya, termasuk jenis dari memori gitu ya. Tetapi paling utama itu namanya RAM. Kenapa? Karena terletak di komponen dari motherboard itu. Bu, berarti berarti sama RAM itu sama-sama untuk menyimpan ya? Iya, benar sekali. Untuk menyimpan data. Bedanya apa ya? Bedanya kan kalau RAM ada pemuasatannya ya, prosesnya. Memproses dari perintahnya. Tapi kalau hard disk itu langsung disimpan. Kalau misalkan Word langsung disimpan di sini gitu ya. Tanpa ada proses perhitungan matematisnya. Makanya ada namanya RAM. Gitu. Ada lagi? Mohon maaf Bu, jenis RAM kan ada jenis hard disk sekarang kan ada banyak nih tipenya. Suaranya Kalau kurang besar, kurang jelas maksudnya. Jenis hard disk. Hard disk itu kan sekarang tipenya kan ada ini. Kalau dulu kan dia sekarang kan lebih dikenal, ada hard disk itu yang dikenal dengan istilah SSD. Itu bedanya sama hard disk dulu tuh gimana, Bu? SSD sama apa? Itu kan SSD kan hard disk juga, maksudnya itu kan tipe penyimpanannya. Itu sebenarnya bedanya di mana, Bu? Sama kalau hard disk dulu kan SSD itu memang sebenarnya termasuk memori ya, tetapi dia ada kapasitasnya. Jadi dia itu kalau SSD itu membantu kita dalam kecepatannya. Intinya kalau misalkan RAM kita tidak kuat ya, misalkan ya, ini contoh saja milik saya, komputer saya ini kan kemarin saya pasang itu SSD itu ya, yang saya Bapak maksud. Kemarin itu lemot banget. Nah, setelah saya pasang SSD, otomatis RAM-nya semakin besar, otomatis jalannya semakin luas. Nah, jalannya semakin cepat juga, seperti itu. Jadi intinya membantu RAM untuk menyimpan memori saja, gitu. Oh, SSD itu lebih kepada RAM bukan kepada hard disk ya? Iya, membantu RAM dalam penyimpanan. Jadi kalau misalkan milik saya ini kan kemarin kan tidak ada SSD-nya ya, saya apa itu tidak ada, terus saya pasang, ternyata dengan adanya itu memberi kecepatan dalam memprosesan, dalam membuka loading. Jadi misalkan dulu tidak ada itu ya Pak ya, saya membuka sebuah WA saja sama misalkan sama media player gitu ya, wah muternya lama banget, tidak mungkin hampir 20 menitan. Tetapi dengan memasang ini ya, karena membantu si RAM ini dalam menyimpan data-data yang mungkin terlalu sempit, jadi nanti yang sempit itu pindah ke sana, jadi lebih cepat. Gitu sekarang. Oh, ya. Berarti lebih kepada kecepatan, Bu ya, bukan dari Karena segi. bukan maksudnya kecepatan, karena kalau misalkan kapasitas, kalau contoh saja ya, kalau kita bayangkan ya, kalau jalan itu lebar ya, kalau RAM itu kecil, sempit ya Pak ya, otomatis jalannya arus atau sistem busnya itu akan terhambat ya. Dengan adanya memori tambahan seperti SSD itu tadi ya, itu akan mempermudah jalan arusnya. Jadi error itu akan kecil sekali terjadi gitu. Nggak, maksud saya gini Bu. Kan contohnya ada RAM nih 2 giga. Itu kalau dikasih SSD, dia kapasitasnya tetap 2 giga atau bertambah, Bu? Itu bertambah enteng. Maksudnya bertambah kapasitasnya lebih dari 2 giga atau gimana? Lebih dari 2 giga. Milik saya ini kan 4 giga ya Pak ya. Dengan adanya, tergantung ya, Bapak memberinya berapa di sana. Nah, saya kan kasih 24 GB. Jadi dari memori saya yang 4 giga ditambah 24 otomatis kan tambah besar ya kan ya. Gitu. Jadi semakin besar. Paham ya? Ya, paham. Makasih, Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke CPU. CPU itu apa sih kepanjangannya? Nah, ini saya sudah tuliskan ya.
CPU itu artinya adalah Central Processing Unit. Nah, fungsinya apa? Yaitu sebagai pengelola. Pengelola dari instruksi. Instruksi itu apa? Instruksi itu adalah perintah-perintahnya, ya. Jadi yang mengelola itu ya CPU ini, otaknya ini ya. Nah, dia juga disebut dengan prosesor. Ya, ingat ya, prosesor ya. Biasanya kan orang membelinya. Kemudian menjadi tolak ukur yang tadi saya ceritakan. Dia itu menjadi tolak ukur dari kecepatan sebuah sistem, ya. Nah, ini bentuk CPU yang dahulu ya. Nggak tahu tahunnya berapa, saya lupa. Nah, awalnya seperti ini, ukurannya kira-kira 4 sampai 3 cm ya. Ini adalah contoh dari CPU. Tetapi sekarang ini bentuknya seperti ini, Core i3 ya. 7 ya, i7 ya. Nah, di sini ini perbedaannya apa sih? Di sini ada konektor pinterboardnya. Jadi ini bentuknya seperti ini, tidak seperti jeruji lagi. Makanya dia ini sekarang lebih cepat ya. Fungsi utama dari CPU itu adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara menggambar ilustrasinya ya. Kemudian yang kedua adalah menguji instruksinya. Jadi harus diuji eksekusi satu persatu dari sebuah jalur ya. Itu disebut dengan CPU. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya maksudnya, struktur CPU itu adalah ALU ya. ALU itu apa sih? Aritmatika logika unit ya. Dia itu fungsinya seperti apa? Melakukan operasi aritmatika dan logika. Ya. Nah, yang kemarin saya jelaskan, nah ini maksudnya. Nah, operasi aritmatik dan operasi logika. Biasanya operasi logika itu menggunakan namanya logika boolean. Apa sih logika booleannya? Rumus matematikanya logika. Yang kemarin saya jelaskan A kali B, A plus B ya. Hasilnya apa? Nah, itu namanya logika boolean. Kemudian unit aritmatikanya itu adalah ya perhitungan dari konversinya ya. Konversinya ini ya maksud saya. Di sini kan ada unit aritmatik ya. Mengkonversi misalkan dari 1011 yang kemarin ya menjadi biner, bagaimana? Menjadi maksudnya desimal, bagaimana caranya? Nah, ini termasuk dari unit aritmatik. Nah, sedangkan unit logikanya itu berhubungan dengan gerbang logikanya. Nah, di mana gerbang logika yang digunakan itu ada 7 bagian. Yang pertama adalah gerbang logika dasar ya. Yang kedua adalah gerbang logika kombinasi. Jika misalkan ALU ini saya buang, bisa nggak di dalam komputer? Tidak bisa. Karena dia yang menjalankan kode-kode dari perintahnya. Atau biasanya disebut dengan penjumlahan. Nah, bahasa kerennya itu adalah adder ya. Nah, ini dari 3 fungsi dari ALU, aritmatik, logik, unit. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Bingung? Oke, biar tidak bingung ya. Saya ingin kalian mengisi, Bapak Ibu mengisi link yang saya kirim habis ini ya. Di chat. Tolong diisi, saya kasih waktu 20 menit ya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? 20 menit dari sekarang, berarti nanti 7.20 selesai ya. Kemudian nanti saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan. Halo? Dengar suara saya? Iya, Bu. Bagaimana? Kok baru 4 orang yang ngirim? Ada yang kesulitan nggak kira-kira dari pertanyaannya? Baru 6. Bentar Bu, habis ini. Oke. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya. Baik, Bu. Bu Mufi mau tanya dong. Sorry ya Bu kalau berisik. Kalau BIOS itu termasuk ke arsitektur komputer nggak sih Bu? Termasuk hardware nggak dia? Kenapa Bu? Sorry. Termasuk hardware atau software nggak dia?
BIOS. Software, Bu. Software, yakin? Iya. Hardware, Bu. Hmm. Ah, Kalau hardware termasuk apa dia? perangkat keras ya? Ya perangkat keras termasuk apa? Keras. Organisasi apa-apa. Termasuk apa? Organisasi komputer ya? Karena hardware ya. Kalau misalkan termasuk software, dia termasuk arsitektur komputernya. Gitu. Jadi kalau ada barangnya fisik ya Mas ya, bisa disentuh, itu termasuk organisasi. Tapi kalau tidak bisa disentuh, berarti dia termasuk arsitekturnya. Gitu. Paham? Jadi ikut hardware apa softwarenya, Bu? Kenapa? Yang BIOS Kan tadi. bisa disentuh dia. Bisa kan? Ada kan? Bentuk wujudnya ada kan ya? Iya. Iya, pernah dengar baterai BIOS gitu ya. Kalau ada wujudnya ya, saya tidak pernah melihat secara nyatanya sih ya, saya hanya membaca-baca, tapi dia itu termasuk hardware. Jadi dia termasuk organisasi komputernya. Gitu. Jadi kalau bentuknya fisik bisa dipegang termasuk organisasi, tetapi kalau tidak bisa berarti termasuk arsitekturnya. Gitu. Untuk yang tidak bisa mengisi Google Form ini, saya harap bisa menyimpan linknya saja ya. Nanti bisa diisi kalau sudah tidak ada kegiatan. Sekalian ini untuk saya absensi juga. Jadi baru 21 yang sudah mengisi. Kurang 3 menit lagi. Bu Mufi, maaf mau nanya Bu. Ya. Itu tadi, itu tentang linknya tadi saya kepencet edit jawaban, tapi masih ada nggak ya sekarang? Ada, namanya Alvita ya? Bukan, Destiane. Ada. Oh oke, baik Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, waktu sudah 7.30 ya. Saya lanjutkan kembali ke materi selanjutnya. Nah, tadi gimana? Soalnya sulit nggak kira-kira? Tidak. Tidak, Bu. Nggak kan ya? Mudah sekali kan? Oke. Nah, tadi sudah ada ALU itu apa? Arithmetic Logic Unit ya. Ini tentang operasi aritmatika. Saya mau mereview kembali ya. Mereview kembali materinya yang kemarin, yaitu sistem bilangan ini. Kenapa sih sistem bilangan ini perlu sekali digunakan dalam komputer? Nah, contoh sederhananya misalkan ya, kita mau mengubah gambar. Nah, gambarnya itu misalkan kita gunakan mau di bentuk warna hitam putih ya kan ya. Dari warna mau dibentuk atau mau diperjelas warnanya, bisa kan ya? Menggunakan software apa itu? Ada yang tahu enggak? Atau misalkan menggunakan Corel ya, misalkan. Nah, itu pasti ada kode-kodenya yang digunakan. Nah, kode-kode itu biasanya menggunakan kode 01. Biasanya kan ada ya, game juga yang baru saat ini, kalau kita mau gabungkan sebuah gambar atau mau memperjelas gambar atau mewarnai, ini dari game anak-anak ya, mau mewarnai sebuah gambar buah ya, warnanya kuning, itu ada angka-angka dari 24, tinggal digeser saja, nanti akan berubah warna sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu merupakan kode-kode. Nah, kode-kode itu menggunakan sebuah sistem bilangan. Nah, yang saya jelaskan di minggu kemarin. Sistem bilangan yang digunakan di komputer itu ada 4 jenis ya. Yang ini ya, desimal, biner, oktal, sama heksanya. Nah, heksadesimal ini biasanya digunakan untuk sinyal ya. Diubah ke heksa, biasanya heksa ke biner gitu ya. Nah, dari angka misalkan A ya, itu menggunakan kode namanya kode ASCII di sini ya. Jadi dari angka A itu bisa diubah menjadi huruf 1 gitu misalkan. Itu disebut dengan
kode ASCII, kode Amerika ya. Ini bisa dilihat di internet kode ASCII itu seperti apa. Jadi dari huruf berubah menjadi angka. Tetapi bilangan yang digunakan di situ itu bilangan heksadesimal ya. Karena lebih gampang menggunakan heksadesimal. Gitu ya. Saya ulangi kembali, desimal itu basis 10 dari 10 angka ini ya. 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ya. Ini biasanya digunakan untuk apa ya? Di paling sederhana ya, saya ulangi. Contohnya adalah kalkulator dagang ya. Pasti menggunakan angka-angka ini. 1, 2, 3 ya, sampai 10 betul ya. Nah, itu adalah komputer. Contohnya. Nah, contohnya biasanya kalau dalam komputer itu biasanya dikonversi, makanya sinyalnya dari 0101. Makanya di sini harus dikonversi ke dalam biner ya. Nah, di sini 274 kemudian kita kasih sebuah value-nya ya seperti ini biar lebih mudah sebenarnya gitu ya kemarin ya. Nah, ini basis 10. Nah, di sini misalkan pangkat-pangkatnya yang kemarin ya, sebuah sistem positive value di mana setiap digital bilangan primer itu memiliki nilai sendirinya. Ya. Seterusnya. Heksadesimal yang 16. Nah, kemudian bagaimana untuk gerbang logika? Kira-kira digunakan untuk apa di komputer? Ada yang tahu enggak? Iya kan gerbang logika itu kan menggunakan bilangan biner ya. Nah, di bilangan biner itu ya, nggak mungkin kan hanya nyala mati, tetapi ada kondisi di sana. Di mana di rangkaian elektroniknya ya, bisa menggunakan gerbang N ya, dia sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalkan di saat saya kasih sebuah masukan mati, dia harus mati misalkan. Oh, di saat saya kasih masukan 1, artinya hidup-hidup ya. Saya kasih sebuah sinyal nyala-nyala, dia harus bernilai 1. Nah, kondisi seperti itu kan berhubungan dengan tabel kebenarannya miliknya N. Gitu ya. Makanya kita membutuhkan namanya gerbang logika N. Begitu juga misalkan kita membutuhkan sebuah sinyal ya. Sinyal di saat dia ada satunya, ada nyalanya, dia akan bernilai 1. Nah, seperti ini tabel kebenarannya. Bernilai 1 maksudnya. Bernilai 1, 1. Nah, ini kondisinya misalkan sinyalnya. Di saat dia 0, 0, 0 dan 0, 1, 1 gini, dan hasilnya adalah 1. Berarti dia kondisinya miliknya siapa? Gerbang logika OR. Tetapi di rangkaian elektronika di dalam komputer itu tidak mungkin satu-satu yang digunakan. Yang digunakan adalah gabungan dari mereka bertiga atau gabungan dari ketujuh gerbang logika itu. Digabung jadi satu di dalam sebuah meterboard itu. Memang tidak kelihatan secara kasat mata ya gerbang logikanya itu. Tetapi kalau kita misalkan memang tahu, pasti ada di dalamnya. Ada hubungannya dengan sistem bilangan, ada hubungannya dengan gerbang logika itu. Inen, OR, XOR, dan sebagainya. Jadi ketujuh gerbang logika ini pasti digunakan dalam sebuah komputer. Nah, kita lanjut ke struktur CPU atau control unit ya. Control unit itu berfungsi untuk menentukan jenis instruksi. Jenis instruksi itu apa maksudnya? Ya jenis perintahnya. Mau perintah kemana? Ya, itu berarti tugasnya dari CU. Kemudian mengontrol operasi dari CPU. CPU itu adalah control processing unit. Jadi otaknya yang mengontrol seluruhnya. Kemudian mengontrol sistemnya. Kemudian
CO itu juga mengambil instruksi dari memori utama, ya, mengambil instruksinya. Jadi perintahnya apa, diambil itu tugasnya CU. Tapi bukan kabel dia ya, hanya menyalurkan saja, gitu ya. Nah, ini juga namanya register. Register ini untuk apa sih? Nah, di CU itu, register ini adalah digunakan untuk menyimpan memori. Tetapi, memori yang diregister ini hanya bersifat sementara, ya. Hanya bersifat sementara. Jadi fungsinya adalah menyimpan internal CPU, media penyimpanan internal CPU, kemudian menyimpan data-data instruksinya, ya. Data instruksinya seperti apa, kemudian bersifat volatil atau sementara. Artinya apa sih volatil ini? Jika tidak ada sumber arusnya, tidak ada listriknya, maka memori itu akan hilang. Makanya bersifat sementara, berbeda dengan RAM atau memori utama tadi ya. Nah, sedangkan penghubung ketiga ini disebut dengan CPU interconnection. Paling mudah, saya ulangi lagi. Contohnya ya paling mudah ya seperti kalkulator ya. Nah, kalkulator itu ada M plus, ada M min gitu ya. Pernah lihat nggak kalkulator orang dagang itu? Di sini kemudian ada angka-angkanya saja. Nah, ini disebut sama dengan namanya register. Kenapa? Karena ini kalau powernya saya matikan ya hilang semua, nggak bisa diulang kembali ya. Gini, itu namanya register. Nah, register ini menyalurkan ya, biasanya dari memori utama ke perintahnya saja, menyimpan saja tetapi tidak menyimpan sementara, tidak menyimpan permanen, hanya menyimpan sementara. Seperti kita mengetik kali ya, Bu. Mengetik di komputer nanti bisa kehapus gitu, kalau nggak di-save. Seperti itu bukan, Bu? Tetapi kan ada ya, sekarang ini 3 menit misalkan ya, ada yang settingan 3 menit langsung nyimpan ke RAM-nya ya. Tapi kalau tidak disimpan, tidak disetting seperti itu ya namanya register. Betul sekali seperti kita mengetik. Nah, di sini ada juga siklus namanya operasi dari CPU, siklusnya. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah fetch instruction sama strong instruction ya. Ini adalah apa itu siklusnya. Fetch ini apa sih? Mengambil instruksi berikutnya. Sedangkan siklus eksekusi itu adalah mengeksekusi, ya, menjalankan perintahnya. Nah, dari dimulai terus diambil kemudian dieksekusi selesai, ya. Jadi misalnya dari sini adalah memori ya. Memorinya main memori ya, kemudian kita masuk ALU. Nah, di ALU ini instruksinya akan masuk ke kode-kodenya. Nah, di sini. Kode-kodenya ya tadi itu yang saya jelaskan yaitu sistem bilangan tadi ya, atau logikanya ya, logika 0101 itu ya. Kemudian masuk ke tahap ketiganya, masuk ke control unit. Nah, masuk lagi ke sini. Main memory. Nah, memori inilah yang menentukan kecepatan dari sebuah komputer. Misalkan memorinya sudah penuh ya sekian gini ya. Sisa sekian. Nah, ini akan mempercepat atau memperlambat dari kerja sistemnya. Ya, kan aplikasi-aplikasi sekarang ini kan semakin apa itu menguras memori ya, terlalu besar ya aplikasi-aplikasi sekarang ini. Jadi memorinya harus besar. Kenapa? Karena kita butuh cepat. Biasanya orang sekarang kan butuh cepat ya. Makanya memorinya harus besar juga. Kapasitasnya harus besar sehingga kecepatannya juga enak, lajunya juga enak. Jadi kalau misalkan memori ini penuh, otomatis akan menghambat namanya kerjanya dari komputer itu. Gitu. Nah, interupsi itu apa sih interupsi itu? Interupsi itu adalah perintahnya, ya. Perintah dari komputer ya, interupsi. Mekanisme penghentian ya.
atau pengalian pengolahan instruksi dalam CPU kepada routing interupsi ya. Tujuannya adalah apa? Ya manajemennya di sini ya. Manajemen mengeksekusi routing instruksi. Agar apa sih? Agar efektif dan efisien. Ya. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan gitu. Jadi kalau manajemen dalam mengeksekusi instruksinya dengan baik, maka komputer itu akan berjalan secara efektif dan efisien ya, sesuai dengan keinginan. Dan juga komputer itu bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan. Artinya, misalkan kita mau menyalakan 2 perintah sekaligus biasanya ya. Saya sendiri kalau bekerja membuka WA, mendengarkan lagu sambil membuka Word ya kan. Nah, itu ada instruksi ya, ada 3 instruksi. Nah, kemungkinan kalau misalkan laptop kita RAM-nya kecil, otomatis akan proses ya kan, membutuhkan waktu dalam membukanya. Kira-kira yang paling kecil itu yang paling cepat membukanya. Tetapi kalau giganya paling besar, ya itu paling prosesnya juga paling lama. Tetapi kalau memori kita besar dan bisa menampung semuanya itu, biasanya cepat terbukanya. Makanya adalah instruksi CPU. Nah, ada juga macam-macam interupsi ini. Ada interupsi ganda. Nah, yang saya maksud tadi ya. Misalkan CPU mau printer ya, mau apa itu? Menggunakan printer ini ya. Kemudian saya mau masukkan namanya flash disk ini. Kan ada 2 hal ya yang dilakukan ya. Nah, kira-kira mereka bisa nggak melakukan ganda kira-kira? Nah, ini disebut dengan interupsi ganda. Kalau 2 hal dilakukan secara sekaligus, ya terjadi proses kompleksnya. Multi interupsi atau disebut dengan multi interupsi. Jadi ada ganda. Terus yang kedua ada interupsi sekuensial ya. Ada prioritasnya. Nah, maksudnya yang saya maksud di sini adalah prioritas. Jadi nggak bisa ya. Misalkan di sini saya buka yang pertama ya, WA ya. Kemudian yang kedua misalkan Word ya, atau media player MP3 misalkan ya. Nah, kalau instruksi sekuensial itu tidak bisa bersamaan. Harus satu-satu. Prioritasnya yang mana dulu? Ya. Misalkan prioritasnya ini paling kecil, ini paling besar. Otomatis yang lebih dulu yang ini pastinya. Ya. Prioritas pertama, kemudian yang kedua. Itu disebut dengan interupsi sekuensial, prioritas. Jadi dari sini dulu tidak bisa langsung ke Y. X dulu dilakukan, kalau X sudah selesai, baru ke Y. Gitu. Itu namanya dengan interupsi sekuensial atau ada skala prioritasnya. Nah, yang ketiga itu ada interupsi bersarang. Interupsi bersarang itu berarti tidak ada prioritas. Bisa langsung ke, misalnya ingin yang Y dulu, ya wes, yang Y akan jalan. Kemudian yang X akan ada pendingnya. Ya, tetapi kalau printer yang misalkan sekarang dengan prosesor yang tinggi, biasanya delay-nya itu tidak kelihatan. Tetapi kan ada ya yang komputer yang satunya masih loading, satunya sudah jalan gitu ya. Biasanya delay-nya kelihatan. Tetapi komputer sekarang kan jarang yang kelihatan seperti itu delay-nya ya. Itu disebut dengan interupsi bersarang. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Contohnya misal ya. Oh, tulisannya banyak sekali ya. Contoh. Maaf ya, tulisan banyak. Ini misalkan ada printer, ada disk, ada printer ya. Ada printer, di sini ya ada disk, kemudian ada saluran komunikasi. Nah, masing-masing itu memiliki nilai 2,
4, 5. Nah, awalnya melakukan pencetakan dengan printer dulu ya. Saat itu terdapat ada pengiriman data dari saluran komunikasi. Sehingga modul komunikasinya meminta interupsinya. Nah, sehingga eksekusi interupsi model komunikasinya untuk printernya ditahan dulu ya. Ditahan karena prioritasnya masih 2. Otomatis yang mendahulukan yang lebih besar, 5. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi, interupsi disknya yang prioritas lebih rendah daripada interupsi komunikasi saluran, maka saluran dulu, baru disk, kemudian printernya. Tetapi delay-nya itu terkadang tidak terlihat. Begitu. Ada pertanyaan di sini? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Lanjut, Bu. Oh, lanjut. Oke. Ini nanti terakhir ya, setelah materi ini selesai, saya ingin kalian mengisi form sekali lagi. Ini formnya sekali lagi ya. Dari materi sebelumnya yang kemarin ya. Yang kemarin kan saya belum membuatkan formnya. Jadi saya minta hari ini untuk mengisinya. Tetapi setelah materi ini selesai ya. Nah, sekarang masuk ke sistem BAS. Sistem BAS ini ya kalau kita bayangkan BAS ini apa sih ya, kayak bus itu lo tahu ya, bus ya. Bus kan penghubung ya. Penghubung antar apa sih Bu? Ya halte antar halte ya. Nah, fungsinya ini secara teori yaitu menghubungkan bagian keseluruhan komponen komputer dan menjalankan tugasnya. Kerjanya itu mentransfer data antar komponen komputernya. Itu peran dari BAS-nya. Ya. Sehingga kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi dengan kecepatan sama manajemennya dari sebuah BAS data yang baik. Maksudnya apa sih? Nah, misalkan ya, dia harus diimbangi dengan kecepatan, maaf ya ini salah tulis ya, sama manajemennya. Kalau misalkan sekarang kan prosesornya apa ya paling tinggi ya? i7 ya? Atau i3? i3? i7 ya? Nah, misalkan kapasitas dari i7 diganti dengan i3 ya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa diimbangi dengan manajemennya. Kapasitasnya kurang besar gitu ya. Tren mikroprosesor atau CPU. Fungsinya untuk apa? Melakukan pekerjaan secara paralel. Paralel ini biasanya bercabang ya. Multitasking ya sekarang ya. Sehingga sistem BAS ini tidak hanya lebar, tapi juga harus cepat. Nah, biasanya orang kan pinginnya ya yang cepat-cepat kan sekarang ya. Tren mikroprosesor saat ini. Interkoneksi BAS. BAS itu artinya apa sih? Lintasan komunikasi antar komponennya. BAS ini merupakan media transmisi bersama. Nah, artinya di sini kan bersama ya, perlu ada aturannya yang terjadi sehingga tidak terjadi tabrakan antar data. Ya. Sehingga dalam satu waktu hanya ada satu perangkat yang bisa menggunakan BAS itu. Jadi BAS ini fungsinya adalah sebagai lintasan ini loh, komunikasi. Ya, kalau misalkan kita ada CPU ya, bisanya CPU dihubungkan dengan monitor, kan kita pasti butuh apa namanya? Kabel ya. Nah, kabelnya itu namanya BAS. Tetapi di motherboard itu juga ada BAS. BAS-nya itu nggak kelihatan. Ya, bentuk lempengan seperti jarum-jarum kecil, tetapi di dalamnya itu ada di motherboard itu. Kalau misalkan CPU sama komputer kan kelihatan ya, ada kabelnya, oh itu berarti BAS-nya. Tapi kalau di motherboard kan nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya prosesor, terus pot-potnya, kemudian memorinya, dan RAM-nya, dan seterusnya. BAS itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran data. Ya, berarti di sini
untuk menyalurkan data 1 ke data 2 dan lain-lain. Kemudian untuk saluran alamat, menyalurkan alamat, mau alamat kemana ya, misalkan flash disk 1 ke flash disk 2, dari data mau dimasukkan ke flash disk 1 ke flash disk 2 itu tugasnya dari bus. Kemudian mengontrolnya. Nah, ini adalah jenis dari saluran busnya. Lebar bus itu sangat mempengaruhi kinerjanya ya. Jadi lebarnya, semakin lebar bus ini, kinerja dari sebuah sistem komputer itu akan semakin cepat ya. Nah, jika lebar bus ini semakin besar, maka datanya ya, data yang akan ditransfer itu juga semakin besar juga. Semakin besar busnya, bus alamat ini, akan semakin banyak lokasi yang akan direferensikan. Jadi lebar bus ini juga perlu. Jadi kalau kecil ya tidak bisa, kinerjanya komputernya semakin lambat, gitu aja. Nah, contoh busnya itu adalah PCI ya. Peripheral Component Interconnect ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Bus ini tidak tergantung dengan prosesor ya. Nah, seperti ini. PCI X1 itu maksimal kapasitasnya 250. Nah, ini. PCI 32X ya. Ini kecepatannya 32 berarti dia memiliki memori yang besar. 8000 MB. Seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Nah, contoh yang kedua, pas ini adalah USB. Tahu ya USB ya? Nah, bentuk-bentuknya USB ini ada ini ya. Contohnya paling gampang itu adalah keyboard. Tahu keyboard kan ya? Yang untuk mengetik. Kemudian ada mouse, kemudian ada printer. Nah, USB ini ada tipe-tipenya. Ada tipe A, ada tipe B, ada 3.0, USB mini, ada USB micro. Kemudian yang sekarang ada tipe C. Nah, tipe C itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti oval, seperti ini ya. Kemudian yang mikro ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau tipe A biasanya lebih besar seperti ini bentuknya. Itu namanya USB. Contohnya ya keyboard, mouse sama printer. Kemudian ada tipe-tipe juga, tipe A, tipe B, 3.0, mini sama mikro sama C ya, terakhir C sekarang. Nah, ini biasanya SCSI ini, Small Computer System Interface ini, biasanya contohnya seperti penghubung ke apa? Kemana ini biasanya tahu? LCD ya biasanya, kadang LCD itu Di ya. monitor. Itu Monitor dan ada printer, contoh Bu. Oh iya, printer juga. Ini biasanya, tapi saya biasanya ke LCD biasanya ya di komputer saya, tetapi tidak tahu untuk di komputer kalian. Ada LCD 1, ada 2, ada 3. Jadi ini Kalau adalah di tempat macamnya. kalau di tempat saya Nah, ini sebagai perbedaannya apa transfer sih? data 1, 2, 3 ya ini ya. Apa? pin. Ininya saja ya. Bentuknya apa? Bentuknya ini loh. 1, 2, 3-nya itu belum saya tampilkan, yang 1 seperti apa, yang 2 yang seperti apa, yang 3 yang seperti apa. Tetapi bentuk umumnya seperti ini SCSI itu. Nah, contoh kelima itu adalah P139 firmware ya. Biasanya digunakan untuk bus performance tinggi. Digunakan untuk apa sih ini biasanya, Bu? Biasanya kan orang desain itu kan biasanya menyimpan video ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mentransfer data berupa video gitu ya. Jadi harus cepat sesuai dan juga memiliki memori tinggi. Jadi bentuknya seperti ini. Sampai jumpa lagi. Ada pertanyaan di sini?
Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin tidak sampai 8:30, mohon maaf karena hari ini saya agak tidak enak badan, jadi mungkin sampai jam 8 saja. Tetapi saya minta tolong, saya tunggu. Hari ini saya ingin Bapak Ibu semua mengisi Google Form yang saya kirim link tadi untuk materi yang kemarin. Ini nanti saya share di chat ya. Saya minta tolong untuk diisi hari ini. Terima kasih. Saya tunggu ya. Oke, tes. Bu Mulfi, terima kasih. Masih dilanjut ya? Halo, Patriani. Bu Mulfi, masih dilanjutkan atau sampai di sini? Oh, ini masih pengisian Google Form untuk materi yang kemarin. Saya mau menunggu untuk pengisiannya. Terima kasih banyak, Arvita. Iya, Pak. Tuh kan Pak Yosa mulai bandel kan. Jarne wae Pak Adi, jarne wae. Nah, yang penting orang makan tanduran. Ramaan di Gapuro. Soalnya saya lihat Oke. tadi udah ngantuk. Soalnya Pak Adi udah mulai ngantuk nih. Bukan itu, aku baru landed, bro. Langsung lari-lari. Balik rumah. Siap. Ada berapa jenis Selamat malam, Pak bilangan? Adi. 4. Nggih. Selamat malam, Bu. Ya, bisa membukanya kan, Pak? Bisa, Bu. Ini langsung contoh bilangan biner apa ya, Bu ya? Saya kira Bapak lagi di perjalanan, saya takut. Udah landed. Makanya tadi langsung buka laptop. Ini. Ketika giring atasnya. Isi sesuai yang Bapak tahu saja, enggak apa-apa kok. Bu, itu kan ada pertanyaan sebutkan angka biner. Itu kita cuman tulis semua atau cuman 01 aja, Ibu ya? Ya, tulis saja itu yang Bapak 01 gitu aja. Oh. Baik. Oh, sudah pinter ya? Sudah paham berarti, Pak? Hah? Ini saya Kemarin sebetulnya nyari jawaban sama Ibu ini. Enggak lah. Enggak, daripada stres, Bu. bagaimana Pak Triani? Cukup sepertinya, Kasih Bu. perpanjangan atau sampai di sini? Sepertinya cukup ya, Bapak Ibu. Bagaimana cukup, Gif, Bapak Ibu? Cukup. Tidak ada suara, hanya satu yang bersuara, sepertinya sudah cukup. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup juga ya. Semuanya cukup sepertinya ini. Oke, Bapak Ibu, semoga materi hari ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk mengakhiri materi hari ini, Bu Triani, mohon maaf ya. Dikasih sesi untuk foto dulu ya. Pada nongol, Bu. Mau difoto. Waduh, saya nggak kedetak, Bu. Oh ya wes, tak apa-apa. Ada 2 slide ya. Senyum semua ya. Ini saya senyum nggak kelihatan, Bu. Triani sudah? Sudah? Sesi fotonya sudah ke Bu Mufi? Ya, Sempat putus tadi. Oh, sudah. Berarti tinggal kita akhiri ya, kita tutup ya perkuliahan hari ini ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita malam hari ini, Bapak Ibu, ada satu pantun lagi, semoga bisa menjadi penyemangat. Malam hari makan pacek. Makannya bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ternun.
Sama-sama. Matur nuwun, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Malam Bu, makasih Bu Adiani, terima kasih Bu. Bu, Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Selamat ulang tahun ya, Pak Yosa. Oh iya, Bapak ya. selamat ulang tahun Pak Yosa. Pak Yosa, selamat ulang Mr. tahun. Yosa. Kan ulang tahun loh, itu Pak Adi ada-ada aja Adi tuh. Makasih Saja. loh Pak Adi fotonya. Ah, saya nggak ulang tahun, tapi Pak Adi ada-ada aja nih. Gak apa-apa Pak, itu doa Pak, doa dari teman-teman semua. Awet muda ya Pak Yosa. September loh, masih September. Oh masih jauh ya Pak, masih jauh. Aku latihan. Ini gladi kotor ini Pak Yosa. Tak apalah ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih, Adi. Oke. Oke, arigato Pak Yosa. Sama-sama Pak. Iya, kotanya udah masuk. Oke, izin live. Oke. Ya, kasih Pak.